Suara saya bisa didengar, Asatidz dan Ustazah? Jelas Ustadz. Baik, untuk berkahnya pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali bermuajahah dengan asatidz wal ustadzat sekalian. Bahwa pagi hari ini terjadwal mestinya kita kuliah bedah buku Islamic Psychology. Itu kajian yang sangat menarik. Hanya saja kita skip dulu barangkali ya. Kita skip dulu sedikit eh, membahas tentang eh, fiksasi kali ya. Fiksasi rencana penelitian Ustadz dan Ustadzah sekalian. Agar kemudian saya bisa fokus nanti mendampingi eh, penulisan tersebut sampai selesai. Karena itu saya berharap sebenarnya di kesempatan pagi hari ini eh, ustadz-ustadzat semua banyak yang hadir gitu, biar bisa didata satu persatu. Nah, kemarin sempat dikirimkan ke saya eh, apa judul ya, sebagian judul rencana kali ya, rencana penelitian dari ustadz-ustadz semuanya saja. Saya barangkali bisa dikirim ulang filenya ya. Kemarin itu sama Ustazah ini kalau nggak salah. Ada Ustazah ini hadir di sini. Ini hadir. Ada Ustadz, udah ada kalau namanya. Nah, barangkali bisa, Namanya. atau mungkin saya konfirmasi satu persatu saja ya. Baik, silakan siapa yang mau memaparkan semenit maksimal 5 menit tentang rencana penelitiannya. Silakan Ustazah. Saya rekap langsung di sini. Terutama yang misalnya hari ini ada kepentingan. Ustadz, saya aja dulu ya, kebetulan Ya, mau habis. silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya tuh kemarin mengajukan judul implementasi taskib murokazah Sebentar dalam, Ustazah. ya, Sebentar Ustazah. Sebentar. ya mangga. Hmm, ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin mengajukan judul itu implementasi taskib murokazah terhadap pembentukan saksiyah Islamiyah pada santri. Untuk pondoknya juga saya belum menentukan ya, apakah mau di Asmaul Husna atau di Hagia Sophia. Mungkin antara dua itu. terhadap Pembentukan uh, ya saksi ya, saksiyah Islamiyah di yang santri.
Ya, di santri. Santri Ponpes ya. Iya Ustazah. Saya langsung ini kuantitatif, kualitatif Ustazah. Saya lihat itu, ya saya tanya-tanya ke AI sih katanya udah termasuk kualitatif, Ustaz. Mm-mm. Jadi tidak kualitatif ya. Iya. Ustazah, penelitian seperti ini sekarang dilarang Ustazah. Oh, dilarang. Mm-mm. Oh, Jadi kita seperti ingin memperkenalkan aurat kita. Gitu ya. Jadi iya. kalau bisa diganti ya. Oh iya, Hmm. bagus ganti. Mungkin begini. eh Apa? eh di jadi fokus gitu. Ada jamaah, ada ada lembaga pendidikan, madrasah. Nah, Oh, jamaah ini banyak jenisnya. Madrasah juga banyak ya, dari ada SD sampai perguruan tinggi itu kita sebut madrasah ya, tempat oh, dirosah. Nah, kedua-duanya ini sama-sama membentuk saksya Islamiyah ya. Nah, bedanya bedanya ya, kalau yang jamaah kan eh, apa siap ya, al-qadirah hamlid dakwah Islamiyah. Kalau yang satu lagi madrasah tazwidul ulum wal ma'arif. Kemudian yang kedua ya bisa jadi uslub-uslubnya sama tuh. Bisa jadi ada sama-sama sorogan ya, ya sama-sama lah begitu. Tetapi orientasinya berbeda. Nah, barangkali Ustazah bisa pikirkan ya eh, apa nih ya yang terkait dengan, jadi cirinya itu begini Ustazah nih. Satu, tentukan dulu materi PAI. Ini ada materi PAI-nya enggak gitu. Ya, silakan buka dari buku PAI SD kelas 1 sampai kelas 12 SMA, bahkan MI sampai Madrasah Aliyah. Nah, itu materi mana nanti dalam prosesnya? Itu yang pertama. Atau memang nggak sama sekali itu kualitatif, mengkaji pemikiran. Ya, itu silakan saja itu. Silakan. Jadi ini Ustazah Ain nanti barangkali bisa dipikirkan lagi ya. oh iya, mangga Ustaz. Ya, jazakallah Ustaz. Hmm. Hmm. Ya, kamera ini ya. Silakan, ada yang lain? Silakan, kita bisa explore di sini satu-satu. Yang lain menyimak saja. Silakan, Ustazah, silakan. Silakan ini. Ustadz, ya Ustadz, saya mau coba Ustadz. Ya, silakan Ustazah. Sebelumnya itu kan saya mengambil judul yang hampir sama seperti Ustazah Ai, tapi karena tadi Ustadz menyampaikan kalau penelitian yang seperti itu dilarang, jadi saya kepikiran untuk mengganti eh, bagian apa ya, bagian ininya. Jadi judulnya tuh begini Ustadz. Peran halako intensif dalam pembinaan adab berkomunikasi santriwati di Pondok Putri Sekolah Anak Tangguh Sumedang. Nah, Hal, karena hal, bagian hal halakoh intensif ini apa intensif, Ustazah? iya itu yang tadi kayak Ustazah Ai, Taskib yang Murokaza. tasdif murokaza ya. Tapi karena nggak boleh, jadi saya kepikirannya eh, kegiatan kelas pondok yang memang biasa anak-anak ikuti gitu di pondok itu. Apa itu Ustazah? Eh, Seperti misal kajian kitab adab Ayyuhal Walad gitu Ustaz. Ya, Ya, terus ya jadi mau diganti kayak peran
kajian kitab Ayyuhal Walad dalam pembinaan adab berkomunikasi santriwati di Pondok Putri Sekolah Anak Tangguh Sumedang. Seperti itu, Ustaz. Pengaruh, Peran. Ustazah, kuantitatif, kualitatif. Kualitatif, Ustaz. Kualitatif. Iya, Ustaz. Tapi nanti kalau ustazah ditanya apa buktinya? Misalnya begini, Apa? tadi kan peran kajian kitab, ya kan, terhadap keterampilan komunikasi, gitu ya. Iya. Jadi ada dua kan, ada dua variabel ya. Yang Iya. satu kajian kitab, kedua keterampilan komunikasi. Ya, nanti apa bukti di antara kedua ini ada hubungan? Kedua, bagaimana perannya? Itu bisa jadi akan akan terbawa arus kepada apa namanya? Apa kuantitatif gitu. Saya sih rencananya ngambil penelitian kualitatif ya, Ustadz. Ya, berarti begini aja Teman-teman, Ustazah. ya, Mungkin analisis topik ya. Analisis topik. Jadi nggak satu kan. Tapi Ayyuhal Walad itu sebenarnya Ayyuhal Walad itu ditujukan ke siapa sebenarnya? Si penulis Imam Al-Ghazali itu menulis kitab ini ditujukan sebenarnya kepada orang dewasa kan sebenarnya ya. Judulnya aja Ayyuhal Walad. Cuman orang awam ya apa istilahnya karena judulnya Ayyuhal Walad seolah-olah ini untuk anak-anak gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Analisis topik-topik pada kitab apa Ayyuhal Walad ya karya Imam Al-Ghazali apa bagi apa analisis topik-topik pada kitab Ayyuhal Walad ke Imam Al-Ghazali terkait keterampilan komunikasi santri. Pembinaan adab, Ustadz. Pembinaan adab Nah, kalau pembinaan adab berkomunikasi. itu lebih bagus, Ustazah. Karena kalau keterampilan komunikasi nanti Ustazah harus mencari teori tentang keterampilan komunikasi. Jadi apa? Terkait untuk Pembinaan adab. untuk jadi kan nggak semua isi Ayyuhal Walad ya. Untuk Iya, pembinaan adab berkomunikasi pembinaan santriwati. atau pembentukan Ustazah. Ya, nah sementara Hmm. pembinaan aja lah ya. Iya, Ustadz. Adab berbahasa, berkomunikasi atau apa? Adab berkomunikasi. Nah, sini aja dulu ya. Studi nanti studi kasusnya di mana bla 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 gitu ya. Tempatnya silakan diatur. Ini kualitatif. Jadi mohon dicatat Ustazah hal-hal pentingnya ya. Hal-hal pentingnya Ustazah. Ustazah biografi Imam Al-Ghazali. Itu mohon Ustadz gali. Kemudian pandangan ulama terkait dengan kitab ini. Karena kitab ini sebenarnya kan kitab tasawuf nih. Ya.
Ya, sementara itu dulu. Kemudian Ustazah ini ya catat sendiri ya. Biografi Imam Al-Ghazali. Kemudian biasanya di muqaddimah itu ada maksud penulis terhadap kitab ini, ya. Kemudian yang ketiga pandangan ulama, ya, yang sudah mensarah kitab ini. Kemudian bagaimana kondisi adab berkomunikasi santri? Adab itu apa? Kemudian berkomunikasi itu apa? Mohon maaf, pembinaan itu apa? Adab itu apa? Komunikasi itu apa? Santri itu apa? Ini tambah pondok pesantren itu apa? Pesantrennya apa ini kategorinya? Gimana Ustadz? Pondok pesantrennya kategorinya apa ini? Bukan pondok pesantren sih Ustadz. Eh, Lebih ke pondok tempat anak-anak Coba menginap. saya. Jadi kayak pondok binaan gitu Ustadz. Oh, apa ya kita sebutnya ya? Nanti ustazah kesusahan dalam mendefinisikan lokus tempat mereka tinggal. Kalau misalnya pesantren, nanti seolah-olah ustazah ini punya apa? Punya definisi baru yang itu, ya. Pertama ya ini, ya ini satu-satu ustazah ya di apa? Di apa? Di apa? Di ini apa? Dijelaskan. Eh, Komunikasi itu apa, adab itu apa, santri itu santri itu santri itu apa gitu ya. Atau gimana mau diganti siswa atau gimana nih? Sebetulnya yang jadi objeknya itu anak-anak SMA Ustadz. Kelas 10, 11, 12. Yang Mm-mm. mereka itu eh, apa ya, ada di SMA ini. pondok. Ini Iya, SMA ini, SMA. iya SMA Ustadz. Bukan madrasah aliyah, bukan ya. Eh, MA sih Ustadz. Kalau Pembinaan kalau adab ini berkomunikasi, eh, apa ya? Ya ini berarti jangan dibawa-bawa nih Ustazah pondok pesantrennya, nanti pasti akan Ustazah kan harus menjelaskan pondok pesantren. Pondok pesantren itu apa? Kecuali Ustazah menemukan pondok pesantren kan ada macam-macam itu, ada yang modern atau atau ngalong misalnya gitu. Ya ada istilahnya, istilah separuh mukim itu dia nggak full day gitu, itu ada istilahnya itu. Untuk pembinaan adab berkomunikasi peserta didik di gitu ya. Peserta didik mah lebih umum Ustazah. iya Di Ustadz. ya misalnya di apa? Coba dipikirkan. Nanti Ustazah tinggal mendefinisikan peserta didik ya, itu ada di Undang-Undang Sisdiknas 2003. Kemudian ini di mananya itu ini karena akan berbeda nanti frame orang pesantren, ya. Kalau pesantren salafiyah orang mikirnya kan kobong, ya kan ya, tidur di lantai. Pesantren modern orang pikir lagi, oh di sana ada sekolahnya gitu. Kalau misalnya sekolah di luar kemudian balik lagi ke asrama. Kalau pesantren itu intinya ada kiainya Ustazah.
ada kiainya atau ada bunyainya, nah udah itu anggap aja pesantren. Kalau ada gitu. Jadi nanti saya mencantumkannya itu Ustadz untuk di mananya itu ke sekolahnya atau ke tempat mereka bermukimnya Ustadz. Soalnya memang Ya. mereka Ayyuhal itu walad dikajinya di mana? di pondoknya, Ya, jadi berarti jadi di kelas. pondok tulis ya. Nah, kalau Tapi ustazah mau nulis pondok pesantren itu bisa asalkan ada kiainya atau nyainya. Terus di situ ada tempat mereka tinggal. Masalah iya mereka Ustadz. kemudian keluar untuk sekolah, banyak pesantren begitu sekarang. Oh iya Ustadz. Ya. Aslinya kan pesantren tuh salafiyah tuh, dia dia di rumah kiai tuh tinggalnya aslinya. Ya, lama-lama kan ada sekolah tuh, masuklah sekolah, disebutlah pesantren tradisional berubah jadi pesantren modern ceritanya. Ya, nanti ada pesantren tengah-tengah, pesantren pertemuan namanya. Nah, ini bisa aja nanti asal ya nanti betul nggak nanti itu tuh adalah termasuk pesantren yang ustazah definisikan berdasarkan literatur-literatur yang ada. Gitu. Apa sih ciri-ciri pesantren? Nah, apa itu masuk nggak dia? Kalau masuk, masuk pesantren mana? Pesantren modern kah? Gitu ya. Di mana mereka belajar ilmu-ilmu umum, kemudian juga belajar misal kitab kuning. Ya, salah satunya Ayyuhal Walad. Nah, terus nanti emang gimana kondisi adabnya? Ini ustazah mau analisis topik atau implementasi. Eh, Kalau Tadinya sih analisis, implementasi sih Ustadz. ya kalau implementasi lebih mudah. Ustazah tinggal kapan waktunya, pematerinya siapa, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana evaluasinya. Jadi gambaran, ya. Ini gambaran, ya. Implementasi, ya. Implementasi kajian kitab. Nah, gitu ya. Dah. Nah, kalau analisis topik berarti ustazah fokus ke kitabnya. Bagian mana nih? Ya, di mana? Kan dia nggak banyak itu ya, cuma berapa halaman ya, cuma Ayyuhal Walad itu paling berapa halaman sih? Kita kalau versi kitab kuningnya paling 20 ya. Ada 24 halaman Ya, Ustadz. 20-an lah seingat saya itu tulisannya juga gede-gede kan ya. Nah, itu eh kalau analisis ustazah memang masuk ke teksnya, tapi kalau ini enggak ya. Ini rasanya lebih mudah. Dah, saya pikir ini aja ya. Nah, cuman tadi PR-nya itu di mananya itu. Dan ini kualitatif ya, kualitatif. Kualitatif deskriptif ya ustazah. Jadi Iya menggambarkan. Ustadz. Ustazah coba jalan-jalan ke repositori ya di UIN Jakarta. Cari yang judulnya ada implementasi ini. Coba saya kasih contoh. Di sini ada nggak? Ya, kurikulum titik temu. Sebentar ya. Nah ini ada nih. Ya, yang contoh yang saya berikan juga ada. Kelihatan nggak ya? Nih, Nggak ada Ustadz. tuh penerapan metode UMI melalui kegiatan Madrasah Quran dalam meningkatkan kemampuan membaca Quran santri kelas 11A di Pondok Pesantren Mahasina. Jadi sudah bisa ditebak nih, Pondok Pesantren Mahasina ini
pondok pesantren modern. Kenapa? Ada sekolahnya. Buktinya ditulis kelas 11A. Nah, bagaimana masalahnya? Masalahnya di situ mungkin kemampuan siswanya masih rendah membaca Quran. Ya, maka perlu ditingkatkan. Maka pesantren punya kegiatan madrasah Quran. Ya, mungkin liko Quran, halko Quran ya. Nah, di mana mereka menggunakan metode UMI. Nah, bagaimana gambarannya? Gambaran penerapan metode UMI itu. Nah, ini rasanya ini nih apa kualitatif ya nih jadi kualitatif deskriptif. Nah gini Ustazah ya, seperti yang saya sampaikan, kualitatif deskriptif untuk menggambarkan ya dengan teknik jadi wawancara, observasi, dokumentasi. Ustazah paling banyak nanti observasi, dokumentasi, foto-foto, video, kemudian wawancara ke banyak fungsional gitu. Nah, hasil penelitian menunjukkan penerapan di pesantren yang terstruktur, nah rutin setiap pagi. Proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip talaki, tikror, kasih sayang sehingga santri lebih mudah. Nah, efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran ditunjukkan oleh meningkatnya kelancaran, ketepatan. Nah, cuman nggak ditunjukkan kan bukti-bukti kuantitatifnya karena memang fokus ke kualitatif. Begitu ya Ustazah? Ya, Ustaz. Ya. Sudah ada daftar judul. Sebentar Ustazah. Baik, sekarang ini sudah ada nih Ustadz yang memberi link. Ya ini. Nah, dari sini aja ya. Ada saya download dulu kali ya. Tadi Ustazah ini ya. Iya, Ustaz. Ustazah ini tadi udah saya revisi. Baik Ustadz, ini boleh selain yang di situ boleh menyampaikan secara langsung ya Ustadz? Ya, sebentar Ustazah ya. Jadi yang Ustazah yang peran-peran halko intensif ini sebenarnya nggak dilarang, cuman sebagai seorang yang sia-siun gitu ya, saya nggak mengizinkan gitu. Di mana ya? Oke, Masya Allah. Kok nggak mau? Baik, Ustazah. Saya tampilkan lagi nih. Nah, ingat judul bisa berubah ya. Oke, siapa lagi nih yang mau berdiskusi tentang Ya saya Ustadz boleh.
Ya siapa nih? Harus ada nomor urut apa ya? Eh, ya silakanlah. Boleh Ustaz Dede dulu deh. Ustaz Dede ada nggak di sini? Ustaz, Ada. itu nomor 4 Ustaz. Nomor 4 Saya malah belum, silakan. soalnya saya belum ada. Wah, kalau belum ada belakang. Belakang. Ya silakan Ustaz. Ya Ustaz, saya itu rencana judulnya itu implementasi program perawatan kuda sebagai media pendidikan karakter kader dakwah di Ya. pesantren Mabda Islam. Analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam tafsir surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5. Jadi kaitan dengan PAI-nya itu pendidikan karakter kader dakwah dan analisis tafsir surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 5 itu Ustaz. Kemudian saya ingin melihatnya karena di sini berkaitan dengan program perawatan kuda itu implementasinya begitu ya, implementasi atau gambaran terkait dengan program perawatan kuda itu terhadap pendidikan karakter kader dakwah. Nah itu gimana Ustaz? Ini dua nih, Tan. Ini dua bisa jadi dua ini, dua riset ini, dua penelitian. Ya. Yang satu apa namanya? Deskriptif, yang satu analitik. Deskriptifnya itu ini nih, implementasinya nih. Ya. Implementasi ini jadikan ceritanya begini. Pertama, Ustadz harus menjelaskan pesantren dulu. Sama tadi juga pesantren itu, santri itu apa? Eh, Pesantren itu apa? Kemudian pesantren Mabda Islam itu dijelasin dulu ya. Ya, itu biasanya di bab 4 itu. Ya, temuan. Atau kadang di kampus lain ditaruhnya di bab 3 justru. Kajian makanya bab 2 itu kan kajian pustaka ya. Pustaka itu bisa aja dokumen-dokumen pesantren kan. Kadang ada yang dinaruh di bab 2, ada ditaruh di bab 4 temuannya itu begini, kalau di bab 2 dia ngebahas tentang pesantren, temuannya itu pesantren Mabda Islam itu begini. Nah kemudian Ustadz definisikan dakwah itu apa. Kemudian kader itu apa? Kalau dakwah itu gini bla 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 bla, terus kader dakwah itu apa? Nah, kemudian karakter dakwah itu seperti apa? Yang Ustadz maksud, ya. Nah, terus pendidikan itu apa? Media pendidikan itu apa? Nah, setelah itu baru Ustadz memotret tadi program perawatan kuda, ya. Program perawatan kuda. Nah, sebagai media pendidikan karakter kader dakwah, ya kan? Nah, kader dakwah itu ada nggak materi PAI yang itu terkait dengan pembentukan karakter kader dakwah? Apakah materi PAI itu apa surat Al-Adiyat 1 sampai 5 ini? Kalau 1 sampai 5 ini, Ustadz jangan tulis analisis, tapi yang Al-Adiyat ini itu ini nanti dimasukkan ke bab 2 gitu. Jadi asal muasalnya ada relasi antara program perawatan kuda dengan pembelajaran Al-Qur'an surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Begitu kan Tat maksudnya? Iya betul Ustaz. Nah, jadi Ustadz gak usah nulis analisis lagi. bahwa nanti di bab 2 itu ada hasil analisis ya di Al-Adiyat 1 sampai 5, tapi Ustadz jangan tulis di judul. Ini Ustadz nanti melakukan dua penelitian nih. Satu Ustadz menganalisis ya. Jadi kemungkinan begini nih sebenarnya. Yang dua penelitian itu. Penelitian pertama dia kualitatif deskriptif. Implementasi program perawatan kuda sebagai media pendidikan karakter kader dakwah di pesantren Mabda Islam Sukabumi. Dah, sampai situ. Atau begini,
analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam tafsir surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Dah seperti itu aja. Itu dua penelitian yang berbeda, Ustaz. Nah, nanti nggak apa-apa ini kalau Ustadz menganalisis, nanti hasil analisisnya taruh di bab 2 yang itu menjadi latar belakang kenapa ada program perawatan kuda. Jadi Ustadz ingin mengajarkan Al-Quran, Al-Adiyat 1 sampai 5, ya, bukan sekedar cara biasa, tapi juga plus, yaitu dengan program perawatan kuda. Gitu, Ustadz. Nah, di mana hubungan kader dakwahnya? Di Al-Adiyat 1 sampai 5 kan nanti Ustadz hasil analisisnya nanti mungkin ada kaitannya dengan dakwah kan? Iya, iya, Ustaz. Nah, jadi nanti ada semacam matrik gitu, Tat. Karakter dakwah itu karakter kader karakter pengemban dakwah itu apa saja? Nanti misalnya ayat 1 dengan karakter apa? Ya, misalnya pemberani, ya, Allah menambangkan ini sebagai keberanian, ya, menumpas yang batil gitu. Nanti anak eh, Allah bersumpah dengan kuda perang itu maksudnya apa? Nah, terus bagaimana karakter pengemban dakwah? eh, Zuhud misalnya, berorientasi kepada akhirat, ya. Nah, dijelaskan itu ayat 1 sampai 5. Nanti nanti tidak tadi tanpa perlu dites gitu ya. Kecuali kalau misalnya nanti ada penelitian lain, saya mau ini juga tapi bagian kuantitatifnya, nah itu silakan. Ya, jadi Ustadz pertama definisikan dulu semua, kedua analisis ini nilai-nilai ini, tapi dikaitkan dengan ini Tat ya, dengan apa? Dengan dakwah itu ya. Ya. Ustadz dapatkan dulu karakter kader dakwah ini dari kitab mana itu harus clear gitu. Misalnya saya dapat karakteristiknya misalnya dari kitab wajibat hamilut dakwah wajibat wasifat misalnya. Eh, apa Fauzi Sangkharit itu ya. Nah, itu ada berapa tuh? Ya, atau dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. Saya menemukan kalau versi kitab ini karakternya ada segini. Dari misalnya ada 10. Ternyata yang cocok itu dari Al-Adiyat itu cuma 7, nggak apa-apa. Ya. Surat Al-Adiyat itu mengcover 7 karakter misalnya, 7 karakter pengemban dakwah. Nah, terus kenapa santri harus dikader menjadi pengemban dakwah itu Ustadz jelaskan juga, ya. Nah, ini akan luas ini kemana-mana nih Ustadz. Makanya harus dibatasi. Kalau Ustadz nggak batasi, ini akan jadi banyak penelitian, akan ada banyak pemikiran. Tapi saya pikir cukup di situ. Ya. Jadi Ustadz Jadi, boleh menyarankan yang mana tadi? Yang pertamanya itu atau yang keduanya? Gimana Ustadz? Ya, jadi saran Ustadz lebih sebaiknya Udah, yang saya ambil lebih fokus ke yang mana yang ini aja Ustadz. ya. Karena yang ini nih, Baik. ya karena yang di sini itu Ustadz itu di dalamnya sudah melakukan analisis, tapi ditaruhnya di bab 2. Ya nggak harus di satu di judul gitu ya. Ya, nggak usah di judul, nggak usah ditampilkan, karena analisis nilai-nilai pendidikan Islam itu suatu penelitian baru itu. Ya, jadi Ustadz pertama melakukan penelitian literatur dulu, kepustakaan, analisis ini sehingga menghasilkan dan kaitannya dengan karakter pengemban dakwah sehingga menghasilkan suatu pikiran program perawatan kuda itu. Gitu Ustaz ya? Baik Ustadz. Ya. Ini namanya grounded research Ustaz. Grounded research itu begini.
kita meneliti filosofi apa yang sudah dikerjakan. Biasanya kan begini, diteliti dulu, dibangun dulu filosofinya, konsepnya, baru dipraktekkan. Rekomendasinya sebuah program gitu ya. Gitu kan? Kalau ini terbalik kan, ini ada Betul. suatu program. Tapi orang tahu nggak sih secara filosofis ini tuh kaya apa enggak secara filosofis gitu. Ini sudah memenuhi norma Islam tidak, filosofi Islam tidak. Nah, itu diteliti tuh program ini. Jadi dia mundur. Ya, ini namanya grounded teori gitu. Kenapa sih santri itu harus pakai sarung misalnya? Kenapa sih kitabnya warna kuning gitu? Itu grounded teori itu. Entah itu teorinya apa namanya, filosofinya apa digali ya belakangan gitu. Jadi cukup di sini saja Ustaz Nah, Ustaz. ya. Nah, Ustaz harus setiap kata ini dijelaskan ya Tat. Pesantren Ya, itu apa, dakwah itu apa, kader itu apa, karakter, pendidikan, media. Nah, kemudian baru program perawatan kuda. Ya, nggak ya, perlu Ustaz. didefinisikan yang kudanya itu kuda adalah nggak perlu itu. Ya, ya. Nah, tinggal bagaimana bentuknya tadi setiap minggu berapa kali, terus apa yang dilakukan santri, siapa saja yang terlibat, adakah memang tutor khusus, trainer khusus, apa yang dilakukan di sana, terus nanti wawancara kepada banyak banyak elemen termasuk santri, bagaimana apa yang kamu rasakan ya kan, terus 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 dibuat wawancara nanti, harus dibuat kisi-kisi yang itu juga mengarah kepada ke karakter dakwah itu ya, begitu Ustaz. Ya, baik Ustaz, syukuran. Baik, cukup Ustaz ya, yang penting sekarang semua ini, yang penting mohon inilah tolong dibuat dokumennya lah biar nanti saya bisa lihat-lihat gitu ya. Terus kalau saya kalau saya misalnya melakukan perjalanan, eh, upayakan hunting saya gitu ya. Misalnya saya lagi ke Bekasi, hunting saya biar saya bisa melihat secara langsung. Saya ke Balikpapan, langsung hunting ya. Ini kita punya waktu 1 tahun lah ya, tapi kalau bisa lebih cepat itu kita bisa seminarkan nasional, internasional gitu ya. Baik, silakan yang lain. Ustaz Faiz ada di sini. Nomor terakhir Ustaz. Ya, udah terdaftar ya. Silakan Ustaz. Ada revisi Ustaz. Pengembangan bahan ajar fikih rijal dalam meningkatkan Pengembangan bahan ajar fikih rijal dalam meningkatkan pemahaman adab ya adab pergaulan Islami siswa sekolah. Adab pergaulan Islami siswa Lembaga, nama lembaganya. Siswa sekolah dasar Islam. Ya. Titik-titik ini ya. Iya ya. Siswa Islami siswa sekolah dasar ya. Iya. Sekolah dasar ya. Baik. Jadi rencananya ini untuk mengcounter ini pemahaman LGBT yang sekarang lagi marak. Ya. Jadi dengan harapan nanti jadi modul ajar ya itu untuk panduan guru. Gimana Ustadz ini? Kualitatif, kuantitatif? Mohon arahannya Ustadz. Saya masih bingung. Cuman memang yang kepikiran itu membuat modulnya saja gitu pengajarannya supaya jadi referensi untuk mengcounter pemahaman LGBT yang sekarang di kalangan masyarakat itu lumrah Ustadz. Termasuk anak-anak itu kan banyak yang bergaya-bergaya seperti itu dan banyak yang terkena LGBT. Ini mixed method Ustadz.
Jadi Ustadz lakukan dulu kuali ini gabungan ini. Kalau saya boleh ini namanya R&D, ya. Research and Development. Sebenarnya kan Ustadz hasilnya ada bisa dipegang kan, Iya Ustaz. berupa buku bahan ajar kan, begitu kan? Iya Ustaz. Ya, ini sama persis dengan disertasi saya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi Ustadz pertama kali lakukan ini pengembangan bahan ajar fikih rijal dalam untuk kali ya. Nanti silakanlah untuk apa dalam nih, meningkatkan pemahaman adab, pergaulan pemahaman adabnya atau fikihnya ini Ustaz? Masih bingung sih Ustaz, pengennya kan langsung menampilkan LGBTQ itu kan. Cuman kalau dari dari AI-nya itu terlalu sensitif gitu, apalagi kan sekarang gampang itu kritisi. PAI itu dia menampung 1 akidah akhlak, 2 fikih, 3 sejarah sejarah peradaban gitu ya, sejarah peradaban Islam lah, kebudayaan Islam. Nah, kalau saya di sini kalau boleh ngasih saran Ustadz, mending fikih saja, karena begini, kalau Ustadz meningkatkan, berarti kan Ustadz nanti pas pertama kualitatif dulu nih, Ustadz kalau SD buku PAI dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Ustadz tampilkan semuanya, silabusnya itu, ada nggak yang bicara tentang pergaulan Islam? Ustadz kemudian mengatakan tidak ada, ya kan? Begitu. Nah, kemudian setelah itu ini yang menjadi, sedangkan ada banyak permasalahan pergaulan Islam di kalangan anak-anak ya SD ya, membuka aurat lah, yang tadinya invisolan taman itu udah nggak ada ya. Bahkan yang paling mengerikan LGBT di kalangan anak-anak. Nah, dari situ ya, itu langkah 1 itu. Langkah kedua, Ustadz menyusun poin-poin kompetensi intinya. Ya, LGBT itu pergaulan Islam itu seperti apa, ya. Jadi jangan menyasar LGBT dulu, ya. Karena kalau sudah pergaulan dia paham, besar kemungkinan ya jangankan LGBT, aurat juga mungkin dia akan jaga kan gitu ya. Nah, sudah begitu. Nah, kemudian yang ketiga baru Ustadz buat ini memang agak panjang Ustadz, jujur ya. Astagfirullah. Ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya kasusnya di satu sekolah aja nggak apa-apa, ya. Tapi memang puasnya minta ampun gitu ya. Nah, karena nanti bisa jadi sesuatu yang dijual, gitu ya, berupa bahan ajar. Nanti di situ ada asesmen bahan ajar, mulai dari kurikulumnya nyambung nggak, kemudian Ustadz harus menampilkan apa, penelitian saya itu Ustadz, boleh nanti kita sharing karena ini banyak sekali yang harus dibahas. Nanti saya kasih aja lah ya. Masya Allah. Ini saya tinggal di copy paste di situ atau di edit. Nah, nanti pas pembelajarannya gimana Ustadz? Ceramah begitu saja? Atau ini jadi bahan bacaan anak? Diskusi ceramah juga Ustaz. Jadi di mix, karena kan kalau di usia SD itu sebenarnya kalau di tempat kami ini ada 2 level Ustaz, level bawah sama level atas gitu. Kelas bawah itu kelas 1, 2, 3 dan kelas atas itu 4, 5, 6 gitu. Nah, materi apa Ustadz yang nyambung? Kalau misalnya di kurikulum itu nggak ada,
di kurikulum PAI-nya SD itu nggak ada. Ini sebenarnya kritik gede kan sebenarnya buat Kementerian Agama ya. Ini nanti bisa disodorkan. Saya dulu nulis dalam bentuk buku pengayaan. Jadi bukan materi inti, materi pengayaan. Begitu Ustaz. Jadi metodenya nanti ceramah boleh. Atau nanti dengan santri ditugaskan membaca. Nanti ceramah misalnya guru ceramah. Setelah itu sebelumnya dilakukan tes, nanti setelah itu dilakukan tes apakah pemahamannya meningkat atau tidak. Gitu. Kecuali begini, Ustaz. Ada 2 kelas, yang satu pakai bukunya Ustadz, yang satu enggak. Tapi mau pakai buku apa mereka? Kan bukunya enggak berbicara tentang pergaulan Islam. Iya sih Ustaz. Karena memang belum ada sih Ustaz. Ya, itu dia. Ini kan kebaharuan. Nah, jadi kalau saran saya mungkin dia ketika hadir di kelas, dia dalam bentuk pengayaan. Nah, pengayaan. Kalau pemantapan itu ada materinya. Misalnya begini, ada materi tentang berwudu. Maka ada jam pemantapan. Jam pemantapan itu berarti misalnya dia ujian praktek terus bla 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 misalnya. Itu pemantapan. Tapi kalau pengayaan, Ustaz, pengayaan itu bisa jadi topiknya nggak ada. Di silabus PAI-nya Kementerian Agama itu nggak ada. Sehingga kita buat baru. Jadi pengembangan ya bahan ajar fikih rijalnya nggak usah ditulis, bahan ajar PAI misalnya untuk meningkatkan pemahaman fikih pergaulan Islam. Nah itu aja Iya Ustaz. bagi siswa sekolah dasar. Kalau misalnya masih ada saya 3 tahun berturut-turut nulis buku pengayaan di mana di Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian. Ya, ya salah satunya bagus ini kalau misalnya materinya dibuat dengan bahasa mereka dan dengan ketentuan-ketentuan menulis buku ya. Nanti saya boleh sharing nanti. Baik Ustaz. Jadi ini mixed method, cuman Ustadz rasanya kalau dengan AI lebih cepat lah ya. Kalau saya dulu neliti 2 tahun baru beres. Cuman memang kompleks sekali, sangat kompleks. Mungkin kalau ini 1/4-nya lah. Kalau Ustadz serius 6 bulan beres ini. Ya. Nanti kuantitatifnya yang one shot saja. One shot itu bukan espresso ya. One shot itu nggak usah dibandingin. Nggak usah ada kelas kontrol. Ya gimana kita mau mengontrol orang buku yang biasa dipakai juga nggak ada topik tentang pergaulan Islam kan? Iya Ustaz. Itu kenapa saya bilang ini pengayaan karena dia keluar dari silabus topik yang nggak ada. Sama misalnya saya ingin mengajarkan tentang khilafah, ya kan nggak ada. Itu berarti pengayaan. Dibuat bahan ajar khusus. Ya, nah sekarang tinggal biasanya dia nggak bisa utuh, bukunya saja. Hasilnya cuma buku tok. Loh terus bukunya ini gimana cara mengajarkannya? Nah, makanya tadi metodenya metode apa? Eh, Nanti dibuat sampai seperti itu. Ya, ini agak ini kaya ini ya. Karena itu nanti Ustadz kerja keras nih, kerja panjang nih. Ya. Cuman Ustaz, tadi saran saya tadi begini ya. Pengembangan bahan ajar gini untuk ya meningkatkan pemahaman. Berarti Ustadz melakukan tes nanti, pretest dan post-tes. baik Ustaz. Ya, pretest pertama itu belum ngajar. Ustadz pengen tahu nggak apa itu infisol taman, tahu nggak ini aurat itu dulu, digali dulu dalam bentuk tes. Ya, dalam bentuk tes yang nanti kisi-kisinya itu adalah kisi-kisi bukunya Ustadz ini. Setelah itu Ustadz ajarkan, lakukan post-tes.
Ya, nanti ada gain nggak, ada peningkatan nggak, berapa besar peningkatannya, ya. Nah, nanti bisa jadi ada penelitian lain, ya kan ya. Oh, bukunya sama, yang satu metode ceramah, yang satu metode misalnya ceramah lisan saja, yang satu ceramah tapi pakai pakai proyektor video apa semuanya, ya. Atau yang satu metode ceramah, yang satu metode jigsaw. Jigsaw itu kayak kelompok-kelompok ahli gitu. Nah, itu bedanya gimana dalam memahami pergaulan Islam. Ya. Ini pergaulan, ada pergaulan dalam Islam ya. Iya, Ustaz. Eh, Pemahaman fikih aja ya. Iya, Ustaz. Kalau fikih itu kan strict ya, halal haram gitu, boleh enggak gitu. Jadi ini masuk ke topik fikih PAI, fikih pergaulan dalam Islam, untuk ya bagi siswa SD aja. Nah, Ustadz jangan berpikirnya begini, bahwasanya buku ini mesti diakses oleh banyak sekolah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi Ustadz harus membahasakannya secara umum. Gitu. Jadi saya pikir yang titik-titik ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Bisa dipahami Ustadz, maksud saya. Iya, Ustaz. Sebenarnya sih kalau di tempat kami itu kan dibagi dua ya, Ustaz ya. Ada fikih khusus untuk ikhwan, dia belajar fikih rijal. Kalau untuk akhwat dia fikih nisa. Itu apakah tetap diumumkan saja seperti ini, Ustaz? Ya, itu pandangan seperti itu nanti kan terlalu sempit Ustadz hasilnya. Yang kita harapkan hasil penelitian Ustadz ini itu nanti dipakai oleh banyak sekolah. Beres skripsi, diedit ulang jadi buku, ya, berikut panduan bagi guru-guru. Ya Ustadz jual itu bukunya. Jadi jangan apa istilah, dan ini berlaku baik putra maupun putri. Kan tadi pergaulan Islam. Jadi buku pengayaan Ustadz, buku pengayaan. Baik, Ustaz. Buku pengayaan yang Ustadz buat, ya, jika perlu nanti Ustadz lampirkan RPP bagaimana cara mengajarkannya dengan metode yang dengan ya Ustadz bisa dengan metode yang menarik itu bagaimana. Baik, Ustaz. Syukran kasiran masukannya. Ini udah cukup ini tapi ini eh saya kasih contoh apa perlu ya? Tapi saya kebayangnya kayaknya panjang banget ya. Enggak, Maksudnya, ini kalau di intens kerjanya kan masalahnya kan Ustadz tidak, sumber material utamanya itu sudah banyak ya. Misalnya Nizamul Istimai ya. ya, Itu Ustadz bahasakan untuk anak SD, apa namanya? eh Dibantu sama AI misalnya. Nanti setelah itu keluarkan itu kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya itulah yang nanti untuk menjadi, nanti di kisi-kisinya itu Ustadz mau menaruh tuh apa namanya, ilustrasinya apa, gambarnya apa, data-data apa, ya kan ya, dengan bahasa ini nanti dengan bahasa apa, bahasa anak-anak kan ada ketentuannya ya, besar huruf, jenis ya. huruf, ya, terus ya itu ada di saya itu penelitian saya tentang ini. Baik, Ustaz. Syukran. Ya. Ini kalau ditanya apakah kuantitatif kualitatif, dua-duanya Ustadz. Ini mixed method. Ya, mixed method. Ya, mungkin gak usah dulu kalau saya tantangannya itu pembiayaan Ustadz, karena harus memperbanyak ya kan ya. Kalau sekarang kan murah Ustadz. Kalau dulu buku dami zaman saya 6 juta. Kalau sekarang ya Allah murah ya, tinggal ke di printing aja udah jadi berapa gitu. Gitu. Tapi ini nanti hasilnya bagus ini, ya. Mudah-mudahan nanti bisa dirujuk oleh
Kalau dulu ada gini Ustadz, kalau dulu ada lomba, guru-guru itu lomba penulisan buku pengayaan. Nah, lumayan itu Ustadz, kalau menang bisa beli mobil. Ya. Nah, terus ya, jadi nanti bukunya itu jadi dicetak, ditaruh di seluruh perpustakaan di seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini nanti bisa digagas nanti ya, bisa diseminarkan ya kan. Kita undang misalnya orang-orang yang stakeholder gitu. Ya. Baik, cukup Ustadz? Cukup insya Allah Ustadz, syukran Ya, kasiran. mulai dari sekarang Ustadz ditulis. Nanti saya kasih Ustadz WA saya, ingetin saya, Ustadz minta papernya gitu. Yang dulu, nanti saya kasih paper-paper saya terkait dengan pengembangan bahasa. Baik Ustadz, syukran. Silakan yang lain. Saya Ustaz. Ya, Ustadz Furqan. Furqan. Ada di sini? 17 atau 16 ya Pak Ustaz. Nomor Lupa lagi 17 atau 16 ya, sekitar itulah. 17 Ustadz Agus. Kok nggak ada ya di sini ya? Udah masuk. Oh, ada 11. Implementasi metode tilawati dan pembelajaran tahsin di Al-Azhar Islamic Full Day. Ya, ini sudah kualitatif, Ustaz. Ya. Sama tadi. Tinggal jalan ini. Ini mirip yang ini, Ustaz ya. Yang tadi ditunjukkan. Nah, mirip yang tadi, yang mana? Yang skripsi tadi. Oh iya, iya. Yang Umi ya? Ya, ini penerapan metode Umi melalui kegiatan Madrasah Quran. Nah, mungkin kalau di sekolah nggak ada program khususnya gitu, nggak ada masalah. Ya. Jadi kadang orang nulisnya implementasi, kadang penerapan, ya nggak ada masalah ya. Gitu. Ini Itu udah, kualitatif ini. udah cukup saja? Ya? Ada perlu dirubah atau udah cukup? Rasanya cukup ya. Tinggal mengikuti alur yang deskripsi tadi, Ustadz. Ustadz, kalau bisa kumpulkan, semua Ustadz Ustazah, kalau bisa cari 5 jurnal. 5 jurnal yang usianya tidak lebih dari 5 tahun terkait dengan penelitian Ustadz. Ya, terkait dengan penelitian Ustadz. Setelah itu baru agar tadi bisa mendapatkan definisi-definisi yang merujuk penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Ini kan bisa jadi Ustadz, ya, yang penelitian ini tuh bisa jadi udah banyak ya. Nah, jadi mungkin implementasi metode tilawati ya bisa saja jadi untuk meningkatkan kefasihan atau meningkatkan ketepatan dalam membaca Al-Quran itu silakanlah ya. Yang jelas ini kualitatif, deskriptif dia. Ya. Begitu Ustaz? Ya, syukran Ustaz. Ya. Silakan yang lain. Saya Ustaz. Ya Ustaz. Kalau nggak salah di situ nomor 12 Ustaz. Ustadz Agus ya? Oh iya, 17 ya. 17. Implementasi kegiatan panahan tradisional, Masya Allah. Dalam membangun kecerdasan spiritual, emosional, dan fisik peserta didik. Ya. Ya, peserta didik. Nah, kalau saya boleh perbaiki ini, sudah sampai peserta didik. Peserta didiknya apa nih? SD, SMP? Madrasah sih. Nah, siswa madrasah ya, siswa ya. Madrasah. Madrasah apa tinggal ditulis. Nah, ini implementasi kegiatan panen tradisional dalam mengembangkan ya. Nanti ya udah nggak apa-apa kalau mengembangkan Ustaz. Karena kalau meningkatkan Ustaz harus ngukur. Iya. Ya, kalau mengembangkan kan cukup diamati, oh berkembang ya kan ya. Nah, cuman ini Ustaz harus mendefinisikan
kecerdasan spiritual itu apa, emosional itu apa, fisik itu apa. Nah, Ustadz sudah ada nggak ininya, apa namanya, jurnalnya, penelitian orang sebelumnya? Kalau jurnal belum ada, tapi kalau buku rujukan ada beberapa sih karya Habib Qori gitu. Ya, oke. Tapi Ustadz boleh cari ya, silakan dicari di Google Cendekia atau bantu aja pakai AI. Tolong carikan 5 jurnal terkait penelitian tentang kegiatan panahan tradisional. Itu nanti keluar nanti ya di AI. Nah, nanti yang menjadi tantangan itu ini Ustadz. Mengapa Ustadz ada kecerdasan spiritual, emosional, ya, ya, Iya, apa? iya. Atau terus kaitannya dengan pembelajaran tadi apa? Pembelajaran pembelajaran apa nih? Di mana di PAI itu Ustadz nih pembelajaran apa? Ada mungkin hidup sehat. Coba dicari di materi PAI dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA atau aliyah yang dicocok-cocokin gitu yang misalnya tadi. Nah, ini materi PAI-nya apa yang Anda ajarkan berdasarkan kurikulum ya? Implementasi kegiatan panen tradisional dalam mengembangkan apa? Ya, misalnya diimplementasi itu misalnya begini. Ketika kita memanah itu jarak dari pemanah dengan target itu seperti jarak apa Allah mengampuni dosa misalnya. Ada hadis-hadis itu. Nah, itu dikaitkan dengan materi PAI apa itu? Keimanan kepada Allah kah? Atau ada zikir-zikir nggak di dalam kegiatan itu diajarkan? Zikir-zikir ada, Ustaz, Nah, sholawat itu ada. Tapi mengembang kalau di ya, spiritualnya itu, di panahan itu, Ustadz, ada tawakal. Jadi ikhtiar kita itu dalam memanah cuma mengambil anak panah, menarik tali string busur panah, membentangkan ya. busur panah, lalu melepaskan. Nah, setelah lepas itu tawakal murni. Kena apa enggak kena sasaran itu tergantung Allah itu. Kalau untuk di spiritual secara ringkas seperti itu. Kalau di sisi emosionalnya itu kebanyakan kalau kita lagi latihan, apa kalau kita lagi turnamen, kalau enggak masuk sasaran, emosional itu berpengaruh gitu. Nah, gimana kita bisa tetap menjaga emosional kita. Terus kalau di fisik ya udah tentu semua fisik kepake gitu kalau untuk di teknik panahan. Berarti gini Terus aja, itu Tat. kan, iya ya. Kecerdasannya kita kita ini ya kita coret ya karena kalau kecerdasan nanti Ustadz diukur kayak IQ gitu. Jadi Ustadz cuma dapat spiritualitas itu dalam penahan itu indikatornya ini, emosional tuh ini, fisik itu ini. Jadi mungkin fisik, spiritual dan emosional. Eh, emosional siswa madrasah. Nanti eh, Ustadz mengawalnya gini, di kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam, topik-topik beberapa topiknya adalah titik-titik ini apa misalnya tentang tawakal, tentang ini. Nah, itu bagian dari kecerdasan fisik, spiritual dan emosional yang harus dibangun. Nah, nanti Ustadz memotret kegiatan panahan tradisional gitu. Begitu Siap, Ustaz. Ini siap. ini bagus. Ini kan serupa tadi. Serupa dengan kuda tadi kan ya. Ya. Ini sudah berjalan ya Tat? Belum? Lagi nyari-nyari dulu bahan rujukan, Ustadz, belum sih berjalan. Cuma saya lagi masih bingung. Nanti kalau di skripsinya itu bisa dituangkan nggak jenis alat panah, terus ada beberapa mazhab teknik panahan Ya, dan tradisional itu ada 3 sih. Ada mazhab Imam Hasim, Imam ya. Ishaq, Imam Thohir itu beda-beda karakter gitu. Ya, Bisa bagus itu dituangkan nggak? Ustaz.
Nanti Ustadz yang mana yang mana yang Ustadz terapkan. Itu nanti di bab kedua itu Ustadz harus apa? Ustadz harus sajikan itu, ya. Nah, terus Tiga-tiganya dimasukin nggak jadi masalah, Ustadz. gimana? Kalau tiga-tiga tekniknya itu dimasukin nggak jadi masalah. Nggak masalah Ustadz, masukkan saja. Ah, Masukkan saja. Nanti yang terpenting ini Ustadz indikator tadi, fisik, Iya, ya. spiritual. Atau Ustadz ini saja, daripada fisiknya dihilangkan aja gitu. Jadi fokus gitu spiritual dan emosional. Nanti itu di cover oleh di pelajaran itu kan ada pelajaran tentang tawakal dan ikhtiar, ada sifat-sifat sabar apa semuanya gitu. Karena PAI kan apa ya? Topik apa PAI ya tentang fisik. Ya. Nggak ada masalah juga kalau Ustadz biar apa? Biar tidak terlalu luas gitu Ustadz. Jadi Ustadz ingin menyasar PAI-nya bukan olahraganya gitu. Iya. Olah jiwanya bukan olahraganya. Siap, Gitu Ustadz. Ustadz. Nah, jadi mengembangkan spiritual dan emosional siswa madrasah. Udah ini beres ini. Bagus Siap, ini. Ustadz. Jadi Ustadz nanti nggak perlu fokus ke bahwasanya PAI itu apa ya? Karakter utamanya itu adalah berorientasi kepada pengembangan olah jiwa, olah pikir, olah jiwa. Gitu. Olahraga itu PJO kan nanti Ustadz. Ya, Iya. iya. Nanti itu penelitian mata pelajaran guru apa sarjana PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Tapi kan Ustadz kan SPDPAI. Jadi Siap, mengkaitkannya Ustadz. dengan PAI. Jadi rasanya mungkin mengembangkan spiritual dan emosional. Nanti itu secara konsepnya diajarkan di mata pelajaran PAI bab apa? Misalnya bab tadi, bab tentang mengenal ma'rifatullah, ya, kemudian sifat-sifat Allah, kalimah thayyibah, ya, karena diajarkan zikir-zikir gitu ya. Kemudian apa sholawat, kemudian ya macam-macam tadi yang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tawakal dan ikhtiar, sabar seperti itu. Begitu tadi ya. Kalau rekomendasi penelitiannya ini Ustadz kualitatif apa kuantitatif? Apa Ini di mix? kalau kualitas, kalau misalnya kalau Ustadz ini dari nol, berarti Ustadz merancang suatu program R&D juga, cuman lebih mudah ini. Kalau begini, kalau implementasi, jadi Ustadz itu datang ke suatu sekolah, ya, kemudian Ustadz memotret, gimana sih kegiatan panahan tradisional di sana, gitu. Terus, apakah spiritual dan emosional siswanya berkembang? Apa ciri-cirinya berkembang, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya belum ada, jadi gini, seolah-olah begini, saya ngajar, saya ngajar nih, saya mau numpang ngajar, saya mau neliti skripsi, saya mau menumpang mengajar PAI di sekolah ini, materinya misalnya tentang tawakal dan ikhtiar, ya. Banyak kan yang itu tawakal ikhtiar macam-macam lah ya. Yang kalau misalnya disimpulkan ini masalah spiritual dan emosional. Ya. Nah, saya mau mencoba mengajarkannya secara plus yaitu dengan kegiatan panahan. Panahannya gimana? Panahan tradisional. Nah, Ustadz kan merancang tuh. Kalau dari Ya. nol itu berarti R&D Ustadz. Ya, berarti Ustadz ingin R&D, tapi supaya enak sih bagusnya seolah-olah aja Ustadz sudah ada gitu. Sudah ada Ustadz buatin rancangannya jadi Ustadz potret gitu seolah-olah. Ya, itu biasanya lebih objektif.
gitu. Sudah ada belum Ustadz prosedurnya, SOP-nya? Belum. Kalau belum Ustadz buat. Belum. Nah, berarti sebenarnya R&D, tapi nanti ketika ditampilkan di skripsi kualitatif saja, karena nanti kalau R&D terlalu kemana-mana Ustadz. Ya. Ya, tapi Ustadz tetap buat ya Siap. SOP. Ya, ini siswa putra, siswa putri. Putra putri bisa. Kalau dengan Ustazah sama. Ini Ustazah Gina ini peran olahraga memanah. Kalau Sama juga. menurut saya di ini aja, disamakan saja, cuman Ustazahnya yang putri mungkin ada perbedaan. Ya. Atau karakter apa yang ingin dibangun, misalnya kalau yang lain. Pengembangan, ini kan pengembangan spiritual emosional. Kalau mungkin yang Ustazah ini sekalian aja nama Ustazah Gina ya. Iya, ya boleh. Misalnya dalam mengembangkan karakter apa gitu. Karakter apa? Karakter disiplin kah misalnya? Ya. Kalau Ustadz kan ini spiritual emosional. Ini rumah gedenya gitu, rumah besarnya. Nah, setelah ini kan afeksi ya, jadi sesuatu yang tersembunyi gitu. Nah, kalau misalnya Ustazah Gina, mungkin yang tampaknya sudah gitu. Jadi nanti kalau Ustadz Agus itu lebih banyak wawancara atau kuesioner menggalinya. Kalau Ustazah Gina nanti observasi karakternya. Mungkin karakter disiplin kah? Karakter apa misalnya apa sih? Ya, pemberani kah? Nah, itu nanti jadi beda kan gini. Eh, Jadi beda. Jadi penelitiannya objeknya sama tapi atau mungkin ini mazhab apa gitu nanti dibedain. Ya. Begitu Ustaz. Siap Ustaz. Bareng-bareng aja nih kerjain ini di rumah ya. Salah. Tentu kan Ustazah Gina ada di sini. Ada Ustaz, emang kita kemarin rebutan sih, malahan beliau nyuruh ya udah kuda aja, penelitian tentang kuda gitu nyaranin ke saya biar nggak sama. Enggak, ini udah bener Ustaz. Jadi Ustaz bagian afeksinya, kalau Ustazah bagian psikomotoriknya. Kalau afeksi kan nggak kelihatan tuh, spiritual emosional. Iya, Gitu. iya. Kalau Ustazah bagian yang tampak, sudah dalam bentuk perilaku, berarti kan diobservasi. Gitu. Nah, cuman karakter apa yang ingin ditanamkan? Apakah tadi disiplin kah? Apakah mengembangkan karakter apa gitu. Karakter taat misalnya. Karena kan prosedurnya ketat misalnya panahan itu. Nah, lakukan tahap ini, lakukan tahap ini gitu. Gitu ya. Baik, Ustazah cukup ya. Iya, Silakan cukup. dibuat Ya, Ustaz. papernya, rujuk, cari dulu 5 jurnal, bisa minta bantuan AI. Ya. Ya. Oke,
Ustazah, oke, nanti nanti yang dekat-dekat sama saya barangkali bisa kita ini ya di yang jauh-jauh dulu nih terutama nih. Ini sudah nggak ada lagi nih yang Saya Ustaz. masih ada. Saya belum ditulis di situ, Ustaz. Rencananya apa topiknya, Ustaz? Baik, jadi begini Ustadz, latar belakangnya itu ini saya tadinya mau studi kasus ya, khususnya untuk pembelajaran tahfiz di tempat kami di sini, melihat dengan adanya jadwal harian ya tahfiz itu ada fenomena bahwa santri itu kan lebih banyak menambah ya, sementara untuk hafalan yang lama itu eh, rontok gitu secara signifikan begitu. Nah, maka rencana saya ini tuh ingin melakukan penelitian. Yang pertama adalah untuk melihat sebetulnya apa problemnya atau penyebabnya apa. Nah, sampai nanti inginnya itu melakukan perbaikan sistem gitu. Artinya sistem pertahfizan ini. Nah, maka judul yang terbayang oleh saya ini eh, ada dua dengan sedikit beda redaksi saja. Jadi yang pertama itu adalah penerapan strategi pembelajaran tahfiz Quran untuk meningkatkan kualitas hafalan santri di pondok pesantren Iskariman begitu. Nah, sementara yang kedua itu karena saya tadi ingin mengembangkan, artinya ingin memperbaiki gitu ya dari apa yang sudah berjalan. Maka kalau tadi penerapan strategi, kalau yang kedua itu adalah pengembangan strategi. Nah, itu dengan perbedaan redaksi itu menggambarkan cakupan yang berbeda tidak Ustaz? Begitu Ustaz. Berbeda, Ustaz. Kalau kalau penerapan, implementasi, berarti kan ada suatu model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Nah, kalau pengembangan berarti yang ada itu dikembangin dengan harapan ada suatu proses, ada perbedaan, ada proses peningkatan yang lebih signifikan. Berarti kayak penelitian tindakan gitu Ustaz ya. Artinya diamati dulu kondisi awal, terus dapat temuan, terus sambil jalan itu kemudian dikoreksi dengan temuan baru itu, terus diamati lagi atau bagaimana Ustaz? Saya pikir jangan gitu. Makanya proses mencari sebab itu sebenarnya tidak perlu suatu penelitian khusus, tapi dia masuk ke eh, kajian pendahuluan begitu. Kajian pendahuluan ditemukan kecenderungan santri lebih ziadahnya lebih banyak dibanding murojaahnya misalnya, yang mengakibatkan apa banyak hafalan yang itu hilang misalnya, ya. Maka diterapkanlah strategi ini. Nah, strateginya kalau bisa dikasih nama apa? Misalnya gini, strategi 4+1 misalnya. Itu contoh ya, contoh. Yaitu empat waktu dengan pendamping, satu bebas satu gitu waktu ya. materi gitu. Gimana nanti dijelaskan itu contoh strategi. Kemudian apa namanya, atau misalnya ditambah dengan sebelum menghafal misalnya harus bisa
menerjemahkan dulu misalnya. Karena ada teori misalnya kalau dia memahami makna ayat hafalan Lebih akan lebih cepat. kuat misalnya. Kuat. Nah, itu silakan di ini apa di sebenarnya ini R&D ya kan ya. Eh, jadi strategi yang ada sekarang itu dikembangin. Jadi kegiatan yang ada tuh dikembangin. Jadi pengembangan strategi program tahfiz gitu ya. Ya, tahfiz di Pondok Pesantren Iskariman misalnya untuk optimalisasi peningkatan hafalan misalnya. Ya, jadi bedanya apa dulu dengan yang sekarang gitu. Ya tadi konsep tadi misalnya ini harus tidak bisa nih dibebaskan begitu saja, harus dikelaskan dengan pendamping misalnya. Dua, mereka harus paham dulu misalnya makna kata demi kata agar kuat misalnya menempel karena teorinya begini-begini misalnya. Nah, baru dikerjakan, diimplementasikan, dan gitu saja. Nah, untuk menilai bahwa sistem atau pengembangan itu efektif berarti ada evaluasi output ya, Ustaz ya? Iya, catatan yang sekarang, capaian yang sekarang dibandingkan dengan strategi yang baru. Jadi yang sekarang itu dicatat dulu capaiannya. Ya, capaiannya sedikit karena ternyata banyak lupanya dibanding ini, gitu. Ya, karena dia ziyadah terus, murojahnya sedikit gitu. Nanti dibandingkan dengan strategi yang baru. Berarti kalau sekarang kan sudah berjalan nih, tapi kan waktu itu memang belum diamati secara khusus gitu ya. Di mana miss-nya. Nah, berarti sekarang itu tahap awal itu diamati sebagai kondisi awal, Betul terus sekali. kemudian nanti dipotret begitu ya penyebabnya Ya, apa, ya. direncanakan, lalu kemudian Ya. rencana itu direalisasikan. Nah, itu sampai mendapatkan hasil ya katakan sudah bisa dipotret hasil akhir tuh kira-kira dijelaskan waktunya sekian Ustaz. Misalkan berapa Ya, bulan gitu. sebentar. Misal tadi kan sudah dipotret nih yang ada nih. Ya kan? Nah, Ustadz cari dulu jurnal-jurnal penelitian nih yang untuk meningkatkan hafalan itu. Nih. Oh, kalau begitu saya coba kombinasi nih. Ada beberapa teknik orang nih. Nah, dikombinasikan sesuai dengan kondisi santri dan kondisi bagaimana ritme kehidupan di mana di pesantren, karena bisa jadi setiap pesantren berbeda-beda kan. Iya. Gitu. Karena jumlah santri, komposisi santri, guru juga berbeda-beda ya kan. Nah, setelah itu baru dirumuskan yang baru ini, strategi baru diterapkan dalam rentang waktu tertentu. Yang itu harus sama rentang dengan strategi lama. Ya misalnya sebulan sama sebulan misalnya. Kalau sebulan ini strategi lama sebulan, loh baru sebulan loh masa sudah lupa ya hafalan di awal bulan. Iya, iya, Nah, iya. nanti strategi baru gimana gitu. Nah, bagus makin rentangnya makin lama makin bagus kan ya. Misalnya 3 bulan misalnya. 3 bulan misalnya. Strategi lama 3 bulan, strategi baru 3 bulan misalnya. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih data yang masuk lebih banyak gitu. Nanti bisa dilihat di sana. Loh kan ini kan surat yang dibaca berbeda, nggak ada masalah kan banyaknya hafalan begitu. Tinggal dicuplik saja nanti. Iya, Ya. iya, iya. Nah, jadi ini mengembangkan strategi baru, cuma nanti bagusnya begini, eh ya bisa aja sih pengembangan strategi sih bisa ya. Nanti dibandingkan dengan strategi sebelumnya. Ya. Mirip tindakan
cuman ini dengan durasi yang lebih lama. Ya. Karena kalau 3 bulan itu kalau misalnya PTK itu cepat ya, paling seminggu 2 minggu ya kan ya. Ya. Kalau ini kan agak lama, mirip R&D juga ini, pengembangan. Pokoknya kalau sudah pengembangan itu pasti R&D. Pasti R&D ya. Iya, iya, Ya. iya. Karena mencari cirinya itu ada merancang. R&D itu cirinya itu ada merancang, kemudian menguji coba. Pas dicoba, kurang bagus, dirancang ulang, uji coba. Tapi kalau misalnya ini sekali saja nggak ada masalah juga, ya kan? Nah, makanya kalau PTK itu ada 2 siklus, dia ya 2 siklus, siklus 1, siklus 2, gitu. Pertama kali dicoba gimana, percobaan kedua bagaimana, gitu. Kalau untuk ini Ustaz, tadi kan dipotret nih kondisi pertama, lalu kemudian dicari sumber-sumber yang katakan sebagai tawaran solusi gitu ya, Iya. untuk kondisi itu. Nah, seandainya ternyata tidak ditemui, artinya yang direncanakan itu sesuatu yang memang baru gitu. Yang nggak bagus malah ya. Bagus malah. Karena tadi setiap lokus mungkin memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Ya, mungkin dielaborasi menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Iya, iya, iya. Dielaborasi misalnya gini. Misalnya misal 4+1. Kalau pagi itu ini. Kalau siang itu gini. Berbeda-beda dia. Kalau malam itu begini gitu. Setorannya kapan? Ya kan ya, setorannya bagaimana? Pairing dulu kah atau langsung ke guru kah atau bagaimana? Nah, gitu. Jadi ada step-stepnya itu. Sehingga kemudian dengan begini didapatkan hafalan yang lebih banyak, lebih mungkin, ya gitu. Baik, baik Ustaz. Itu prosedur itu kan sangat bergantung kepada kondisi santri, yang kondisi guru, ya kondisi pondok gitu. Yang bisa jadi diterapkan di pesantren lain, pesantren X misalnya nggak cocok, tapi di pesantren Y cocok misalnya, begitu. Baik, baik, baik. Semua penelitian harus mengungkapkan temuan sebelumnya di jurnal-jurnal. Ya. Tampilkan aja 5 gitu kan ya. Jangan-jangan ada kemiripan tuh, ya kan? Kemiripan. Oh, ini mirip pesantren saya nih. Kayaknya cocok nih, gini. Seperti itu. Baik, Demikian. Jadi pengembangan strategi pembelajaran tahfiz Quran. Ya, strategi tahfiz Quran, pengembangan pembelajaran tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Iskariman untuk meningkatkan untuk ini nih. Untuk meningkatkan kualitas. Ya, kualitas. Nanti kan kualitasnya juga didefinisikan gitu ya, ada parameter-parameternya gitu. Indikatornya apa? Ya. Baik. Yang lain nyusul ya. Cukup dulu ya. Ya. Jadi kalau misalnya saya ada di tempat ustazah, hunting saja biar puas gitu kan ya. Cepat, beres gitu kan ya. Ya. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon yang lain dipersiapkan ya, karena bisa jadi kita sepekan bisa jadi 2 kali ya.
pekan depan mohon disiapkan presentasinya. Nah, di luar itu bisa jadi orang-orang tertentu yang mau konsul silakan. Baik, syukuran jazakumullah.